Saya waktu mencari sebenarnya agama yang benar itu yang mana, karena semua orang itu mengaku agamanya benar, semua orang. Ya, jadi yang Hindu, Buddha, pokoknya semua agama mengaku agamanya benar. Nah, maka dari itu kami mencoba juga belajar di kaitan dengan agama Konghucu. Saya juga pernah pengen belajar, ternyata setelah mengenal dewa-dewanya, ya semacam Dewi Kuan Yin dan lain sebagainya, ternyata saya kesulitan masalah nama-nama Chinese. Nah, kalau mengenal saya ini semua pekerjaan saya lakukan, termasuk saya dulu punya taksi, ya, karena saya pengen kalau menuju kemana-mana mencari kebenaran itu bebas. Akhirnya saya karena dewanya susah dihafal, aku nggak tertarik. Nah, terus waktu itu kami juga sudah banyak baca Al-Quran yang terjemahan, ya, terus sama cerita-cerita yang ada di Al-Quran. Nah, cerita kitab ini, cerita Injil, terus cerita saya juga belajar di agama Buddha, Hindu juga saya nggak main-main, studi banding saya sering ke Bali. Nah, supaya aku paham ini lah, karena yang selalu berdampingan, yang selalu bergesekan, itu sesuai dengan ceramah Khordandi tadi di awal, yang sering bergesekan itu adalah Islam dan Nasrani. Nah, itu lah, setelah itu kami mengkaji dua-duanya. Nah, di sini karena saya waktu itu masih bingung, saya pengen bingung saya juga nulari beberapa suster gitu ya. Makanya setiap malam Natal saya membawa taksi itu di depan gereja penyair Katolik. Nah, sudah gitu saya berdoa, ya Tuhan, mudah-mudahan saya dikabulkan mendapat penumpang itu suster. Alhamdulillah dikabulkan, dapat suster 4. Gitu. 4 suster, ya. Udah gitu. Terus saya nanya, saya nanya gini, suster, saya ini bingung banget, boleh nggak nanya? Oh, silahkan. Mas, namanya siapa? Saya Sutresno. Yang mau ditanyakan, saya waktu itu bohong kok, bohong. Nah, aku gini, soalnya untuk menutupi kebingungan saya berbohong. Padahal saya Bapak waktu itu masih Kristen. Iya, jadi saya ini saya ini seorang sekolah guru minggu. Sekolah minggu. Nah, ini aku ditanya oleh anak didik saya. Pertanyaan adik-adik, Pak Tris, saya ini bingung. Waktu itu tahun sebelum Masehi, terus ada tahun Masehi Yesus lahir, berarti tahun lahirnya Yesus tanggal 1 bulan 1 tahun 1 Masehi. Kenapa kok diperingati tanggal 25 Desember? Nah, padahal itu yang nggak ngerti saya, tapi saya pura-pura jadi guru sekolah minggu, karena kalau saya nanya itu kan malu, masa udah gede gini nggak ngerti lahirnya Yesus gitu ya. Padahal setelah saya baca memang bukan tanggal 25 Desember lah. Ini kan biar susternya juga nyoba ngerti nggak gitu. Ternyata 4 suster ini menjawab secara pakai hati, spontanitas, bilang gini, kok iya ya gitu, iya ya itu. Wah, berarti sama dong kalau gitu, yang bingung tidak hanya saya. Nah, udah gitu terus akhirnya suster yang paling tua menjawab gini, Pak supir, nggak usah dipikirin tentang lahirnya Yesus, biarkan saja anak-anak itu nanti kalau gede kan tahu sendiri. Wah, payah ini yang pengen ngerti sebenarnya saya, nunggu anak-anak gede. Ya gitu ya, ya belum dapat jawaban. Yang penting imani saja. Nah, itu jadi punya kartu imani. Akhirnya saya balik,
parkir di situ lagi, berdoa lagi, ya Tuhan, mudah-mudahan pokoknya penumpangku harus suster. Dapat lagi 4 ya. Suster lagi, berarti udah dapat 8 kan. Pertanyaannya sama. Nah akhirnya jawabnya spontan lagi sama. Oh iya ya gitu, Masya Allah. Tapi waktu itu belum Masya Allah ya. Nah udah gitu akhirnya kok bisa 8 orang jawab kok iya ya. Berarti di kalangan ini memang bingung. Nah sudah gitu akhirnya ada satu yang jawab, Pak Tris, sebenarnya lahirnya Yesus memang bukan tanggal 1 bulan 1 tahun 1, tapi juga bukan tanggal 25 Desember. Nah saya kan udah agak plong itu mesti jawab yang benar. Terus yang benar yang mana, Sus? Yang benar nggak ngerti. Nah aku tambah bingung lagi. Yang benar kok nggak ngerti berarti. Nah berarti kok benar kok sama dengan nggak ngerti ini loh. Nah udah gitu. Terus terakhirnya sama sampai dengan tempat tujuan itu nggak ada jawaban buat saya yang istilahnya betul-betul menjawab dari pertanyaan saya. Nah udah gitu saya semakin banyak baca Injil sampai tak clipping kok. Jadi karena takut fotokopi, kalau itu kami coretin gitu ya, saya takut dosa karena itu kitab suci ya. Nah ini saya fotokopi dulu, terus nanti contohnya kitab-kitab satu yang porno itu tidak kami fotokopi. Terus yang bertolak belakang misalnya tentang sunat ya, misalnya di Matius Tuhan Yesus itu sunat, di Galatia 5 pasalnya 2 Tuhan bisa disunat Pak ya? Iya, makanya juga itu akhirnya nanya juga, bohongnya siapa kan gitu ya. Lah iya. Nah tapi saya ini bukan meledek ya, ini hanya di pikiran saya loh, mohon maaf ya. Jadi para pemirsa, kami mohon maaf, bukan tujuan saya menghina, tapi dalam hati saya kalau saya pribadi sunat, dan waktu itu saya hafal dari kitab yang kami sebutkan tadi karena clipping saya. Jadi misalnya setelah umur 8 hari anak itu disunatkan dan diberi nama Yesus, nama yang disebut oleh malaikat tatkala ia dikandung ibunya. Kan hafalan bener saya. Nah itu terus yang satunya tadi, aku Paulus berkata kepadamu bahwa seorang lelaki yang menyunatkan dirinya maka Yesus tidak ada guna bagimu. Matinya Yesus tidak ada gunanya. Nah tapi walaupun nanti kalau dibaca keseluruhan itu kamu mau sunat atau enggak itu enggak ngaruh gitu ya. Jadi nah ini terus aku mikir di situ, saya berpikir Tuhan sunat, Paulusnya sebagai rasul ya itu kok malah melarang atau bahkan nanti boleh enggak, boleh sunat, terserah, enggak ngaruh. Nah itu kan kalau orang Jawa bilang kan leda-lede. Nah itu terus kok bertolak belakang antara Tuhan dengan Rasulnya. Lah saya udah kadung sunat, berarti aku etiba Yesus, iya kan? Berarti levelnya kan tinggi Tuhan sama Rasul. Nah, udah gitu. Terus setelah gitu saya ini ngumpulin banyak banget ya, yaitu nanti tentang puasa. Jadi terus juga kaitan dengan peribadatan yang lainnya, apalagi konsep ketuhanan. Nah ini sampai hari ini membingungkan ya. Nah, singkat cerita, dengan adanya ini saya tahun 90 itu bersahadat di KUA juga. Nah itu sama istri. Nah gitu ya.